Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyimpulkan pembelajaran yang pertama yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, yang pertama itu kita membahas teknologi informasi membantu manusia dalam membuat, mengubah, penyimpanan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi menjadi lebih luas lagi ya. Nah, teknologi ini mempermudah untuk akses informasi secara cepat dan memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam bidang pendidikan, teknologi, informasi berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, teknologi informasi ini atau TIK mencakup infrastruktur informasi, terkomunikasi, sumber daya manusia, dan produk hukum telematika yang berkontribusi dalam teknologi pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dapat memanfaatkan berbagai bentuk informasi seperti teks, video, gambar, dan multimedia serta menggunakan komputer untuk sebagai keperluannya. Nah, mulai dari menulis, menggambar, memutar video, hingga menganalisis data dan menyelesaikan masalah. Nah, itu kesimpulan atau materi yang bisa saya pahami di pembelajaran ke-1. Nah, yang selanjutnya itu materi tentang apa itu inovasi pembelajaran ya, yang disampaikan oleh kelompok 2. Nah, inovasi adalah sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, contoh penemuan baruannya. Misalkan ada penemuan baru yang sudah dikenal seperti gagasan, metode, atau alat. Nah, apa alasannya nih perlu inovasi dalam dunia pembelajaran itu? Supaya ada kegiatan mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif. Nah, peran guru dalam pengembangan media itu seperti apa? Berperan dalam proses belajar di kelas, dapat untuk mengelola dalam media pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ICT itu information dan communication technology ya. Nah, itu yang bisa saya paparkan atau bisa saya pahami dalam pembelajaran yang kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran ketiga ya, atau yang disampaikan oleh kelompok ketiga tentang konsep dasar multimedia. Nah, multimedia itu alat atau sarana yang dapat untuk disampaikan sesuatu dengan berbagai cara ya. Hakikat multimedia itu mengacungkan pada elemen untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lebih efektif dan menarik lagi. Nah, aspek paling penting dalam hakikatnya itu ada apa aja? Nah, di sini ada beberapa ya, ada konvergensi, ada interaktivitas, ada mandiri, ada kompleksitas, ada hiburan, ada informasi, dan ada pendidikan juga ya. Nah, jenis-jenisnya itu ada berapa? Ada 3 ya, yaitu ada multimedia interaktif ya, ada multimedia hiperatif, dan ada multimedia linier. Nah, yang selanjutnya itu ada komponennya juga. Komponen multimedia itu ada teks, ada gambar, ada audio, ada video, animasi, dan interaktivitasnya juga ya. Nah, itu tentang multimedia. Nah, itu tentang konsep dasar multimedia yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang pertemuan yang keempat yaitu tentang pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan ya. Nah, dalam multimedia dalam dunia pendidikan itu konteks medianya itu pendidikan mencakup penggunaan kombinasi berbagai bentuk ya, yang tadi saya sudah
sampaikan seperti teks, gambar, video, audio, animasi, dan interaktivitasnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik lagi ya. Nah, contoh multimedianya seperti apa nih dalam pendidikan itu? Misalkan presentasi multimedia, video pembelajaran animasinya, permainan edukatif atau simulasi aplikasi pembelajarannya. Nah, tantangan dan kendala dalam pemanfaatan multimedianya itu seperti apa? Yaitu keterbatasan instruktur yang satu dan sumber daya. Nah, kurangnya pelatihan dan keterampilan guru, kesulitan dalam penilaian, aksesibilitas dan keterbatasan siswa, ketergantungan pada teknologi. Nah, itu tantangan dan kendala dalam pemanfaatan multimedia. Sebagai guru kita harus kayak gimana menggunakannya untuk orang-orang yang aksesibilitas dan keterbatasan siswa. Nah, peran guru nih dalam pemanfaatan multimedianya itu seperti apa? Yang pertama, kita harus merancang dulu pembelajarannya, terus berbasis multimedianya, menggunakan multimedia secara efektif, mengkreasikan konten multimedia, mengolah pembelajaran multimedia. Nah, mengukur pemahaman siswa, terus memberikan umpan balik kepada siswa lagi ya, mendorong kolaborasi dan kreativitas, menjaga model perilaku yang positif. Nah, yaitu kesimpulan dari multimedia dalam pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas 5 tentang dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Nah, multimedia dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan berbagai jenis multimedia seperti teks ya, seperti gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan materi pembelajaran ya. Nah, tujuan utamanya itu penggunaan multimedia dalam pembelajaran yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien ya proses belajar mengajarnya. Nah, berikut beberapa dampak positifnya itu implementasi multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama itu ya ada meningkatkan motivasi dan minat belajar, ada meningkatkan pemahaman dan retensi materi, ada memfasilitasi pembelajaran mandiri, ada mendukung berbagai belajar, ada meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa. Nah, memperluas akses sumber belajarnya. Nah, namun implementasi multimedia juga memiliki tantangan seperti kebutuhan dan infrastruktur teknologi yang memadai ya. Nah, keterampilan teknis guru itu dan potensi gangguan dari konten non pembelajaran. Oleh karena itu penting untuk merencanakan dan mengelola penggunaan multimedia dan baik agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan. Nah, itu dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini pertemuan yang terakhir atau yang keenam, pengembangan media berbasis information, communication, dan teknologi ya, atau ICT. Nah, bahwa media yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah atau perantara dalam konteks bahasa Arab berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim bahwa kepada penerima pesannya. Nah, dalam konteks pendidikan, media merujuk pada manusia, materi, atau kejadian yang membantu siswa memperoleh pengetahuan ya. Nah, keterampilan atau sikap. Nah, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan contoh-contoh media dalam hal ini. Secara lebih khususnya lagi, dalam proses belajar mengajar, media juga sering diartikan sebagai alat-alat grafis ya, fotografis atau elektronis yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Nah, keterampilan ini berpikir kritis dan memecahkan masalah ya yang diperlukan untuk mempelajari komputer. Nah, akan meningkatkan seiringnya
Anda belajar coding atau bekerja dengan program perangkat lunak. Nah, perkembangan penggunaan ICT ini, teknologi information dan komunikasi ini dalam pendidikan telah mengalami kemajuan ya, yang disignifikan sejak awal konsepsi. Nah, pengajaran visual pada tahun 1923 hingga saat ini juga ya. Nah, dari penggunaan gambar dan model untuk memberikan pengalaman atau visual pada anak-anak, evaluasi ini meliputi pengembangan menjadi pembelajaran audio visual pada tahun 1940. Nah, dan meningkatkan industri komunikasi pada tahun 1950-an itu, terutama dengan munculnya televisi dan teknologi rekaman video elektronik pada tahun 1959. Nah, yang mulai digunakan dalam konteks pendidikan itu. Nah, pada tahun 1960 itu pendekatan sistemnya dan konsepnya perkembangan pembelajaran semakin diterapkan ya, dengan pengaruh penting dan psikologi dan ilmu tingkah laku dalam pengembangan teknologi pendidikan ini. Nah, saat ini nih penggunaan media ICT ini dalam pendidikan tidak hanya berperan sebagai alat bantu menyampaikan materi, tetapi juga sebagai kebutuhan untuk membuat proses pembelajaran yang lebih baik dan menarik dan efektif lagi. Nah, di era globalisasi ini, perkembangan ICT ini semakin pesat ya, terutama dengan adopsi luasnya komputer dan jaringan internet. Namun penting juga nih untuk diingat bahwa kemajuan ini harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia yang memadai dan berperan strategi yang tepat dalam pengintegrasian teknologi ini. Nah, dalam konteks pendidikan ini, sambil mengadopsi perkembangan ICT ini, pendidikan juga harus terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara teknologi, sumber daya manusia, dan strategi pembelajaran yang relevan lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dari pertemuan kedua sampai pertemuan 7, karena pertemuan yang pertama itu yang disampaikan oleh Ibu ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak ada salah kata, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi ingin mewawancara Ibu. Apa Ibu bersedia? Iya, insya Allah bersedia. Nah, di sini kan saya butuhnya untuk guru kelas bawah ya Bu, untuk wawancaranya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pada Ibu untuk wawancara tersebut tentang menggunakan media berbasis IT. Nah, di sekolah Ibu apakah udah pakai atau belumnya? Nanti ada beberapa pertanyaan sama Ibu. Mungkin Ibu mau perkenalan dulu. Ya, terima kasih ya Teteh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida Tiadin. Kalau di sini di SD 1 Putra dipanggilnya Ibu Nisa aja. Kebetulan saya di sini mengajar di kelas bawah, yaitu kelas 1, wali kelas, guru kelas 1. Oh ya, begitu. Terima kasih Ibu sudah berkenan menjadi narasumber saya ya, dan terima kasih udah mau membantu tugas UTS saya. Iya. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai sumber dan media berbasis IT di sekolah SD 1 Veteran ini. Nah, yang pertama itu integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas Ibu itu seperti apa, memakai teknologi atau tidaknya, kayak gimana? Ya, ini teh untuk akhir-akhir ini
Ibu pakai media teknologi informasi atau TI ya, itu pakai laptop ya yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Terus kita pakai Infocus gitu biar lebih menarik. Sejauh ini baru pakai laptop sama Infocus gitu. Terus adanya pakai speaker seperti itu. Oh gitu ya Bu. Berarti udah pakai ya. Sudah. Nah kalau cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digitalnya yang untuk digunakan dalam pembelajaran di kelasnya itu kayak gimana Bu? Nah, sebelum melakukan pembelajaran, nah itu kita lihat dulu nih video atau konten yang mau kita jadi pembelajaran ke anak-anak. Apakah itu videonya sesuai? Nah, udah itu nanti saya sharing dulu sama rekan-rekan nih. Kira-kira ini video udah bagus atau belum buat materi saya yang mau dikasihkan nih ke anak-anak. Terus kira-kira apakah konten ini pakai IT seperti Infocus kira-kira cocok atau tidak. Selagi kalau misalnya sudah cocok, udah bagus, baru kita dibawa ke kelas, terus kita praktekkan di kelas gitu. Cara dan merencanakannya dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT itu Ibu kayak gimana merencanakannya gitu? Nah, yang pertama kan pasti sebelum kita mengajar di kelas kan kita mempersiapkan materinya dulu. Nah, tujuan pembelajarannya apa ya? Ini teh mau ngebahas apa? Udah itu kita pilih tuh yang tadi kata saya sebelum dikasih ke anak-anak kita cari tuh konten-kontennya, pembelajarannya dari mau yang diambil dari teknologi informasinya. Nah, udah sekiranya udah semuanya udah tersedia, udah siap, baru kita langsung praktekkan di kelas gitu. Iya Bu. Nah kan cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa Ibu kayak gimana? Nah, kan itu yang pertama kalau misalnya kita pakai Infocus berarti itu pastinya anak-anak tuh memperhatikan dan menonton gitu ya media video. Udah video kan pasti anak-anak ingin mendengarkan dan dari video itu kita pakai audio, pakai speaker yang ada gitu. Jadi lebih ke menonton kalau misalnya ada film dokumenter gitu ya yang ada hasil dari pembelajarannya jadi kita lebih ke nonton film dokumenter. Terus kadang kita juga praktek gitu dari teknologi informasi dari hasil itu teh. Ayo kita praktek nih dari situ. Coba lihat videonya terus kita praktekkan. Nah, seperti itu. Nah cara Ibu nih memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, kebetulan ya teh di kelas 1 itu memang ada siswa satu orang gitu ya yang mungkin bisa disebut kebutuhan khusus. Tapi bukan kebutuhan khusus, itu dia tuh bisa berbicara tapi tidak jelas. Nah, karena mungkin kalau dari segi belajar itu menulis bisa, melihat bisa, interaksi dengan teman juga bisa, itu masih bisa di meminimalisir gitu, bisa dikondisikan gitu ya Bu, bisa dikondisikan. Jadi anak tersebut juga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik seperti itu Bu. Kalau cara memfasilitasi kolaborasi ini antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran di SDN 1 Putaran itu Ibu kayak gimana? Nah, kebetulan kan saya tuh ngajar kelas 1 ya Bu. Tentu kan kalau misalnya dikasih pembelajaran online gitu ya kan mereka belum pada mengerti ya megang HP gimana. Maka sama saya dibimbing gitu Bu. Nah, kalau misalnya ada pembelajaran online gitu kerjainnya bareng-bareng di kelas. Seperti itu kayak tadi praktek langsung seperti itu Bu. Nah kan media berbasis IT itu yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran di SDN 1 Putra apa aja Bu, media apa aja? Kebetulan waktu zaman sebelum kita sekarang udah waktu zaman COVID itu pakai media Zoom gitu ya, mungkin dibantu sama orang tuanya. Terus ada Google Classroom gitu ya untuk mengumpulkan tugasnya.
Itu sih media IT aplikasi ya, lebih ke aplikasi yang pernah SDN 1 putaran atau khususnya di kelas 1 itu yang pernah dipakai gitu teh. Iya. Nah, kalau contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi ini untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa, bagaimana itu? cara Itu pembuatannya? kita lebih ke praktek lagi gitu teh ya, gitu karena kebetulan juga masih kelas 1 gitu ya, lebih ke praktek. Terus saya bikin mereka tuh berkelompok gitu ya, bikin kelompok-kelompok karena dengan di situ mereka tuh bisa berkolaborasi kan ya, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk membangun kerjasama yang baik antar teman gitu. Di penggunaan IT ini Bu, hambatan atau kesulitan Ibu ya dan pembuatan maupun penerapan media yang dirancang itu ada tidak Bu? Kebetulan untuk pertama kali saya menggunakan teknologi informasi itu ya, seperti Infocus, terus apalagi kayak menyambungkannya ke laptop gitu, tentu pasti susah gitu ya karena pertama kali ini mesti gimana kayak gitu. Itu sih hambatannya, Bu. Kalau solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan itu solusinya seperti apa Bu? Kalau Alhamdulillah untuk dari solusi itu ada itu Bu yang namanya kita tuh guru-guru tuh kayak belajar bareng-bareng gitu ya Bu ya. Ini gimana caranya kita memakai fokus, pakai menyambungkannya ke laptop, menyambungkannya speaker. Jadi guru-guru tuh jadi bisa gitu ya, rasanya tidak bisa jadi bisa dengan pelatihan itu. berarti kalau di SDN 1 Putaran ini sudah ada medianya gitu ya, udah komplit gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih kalau untuk teknologi informasi udah komplit gitu Bu, sudah ada. Jadi guru-guru di sini tuh bisa mengajar dengan berbasis IT gitu Bu, alhamdulillah. Ibu, mungkin itu aja ya yang saya tanyakan. Terima kasih banyak buat Ibu udah berkenan membantu sama-sama. saya. Sama-sama. Mohon maaf ya udah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dari mahasiswa ITIB Siliwangi. Izin mewawancarai Bapak untuk tugas UTS saya mengenai media berbasis IT di sekolah ini. Sebelum ke pertanyaan, mungkin untuk perkenalan diri Bapak dulu dan Bapak ajar di kelas bawah atau di kelas atas. Ya, perkenalkan nama Bapak Rohani. Bapak mengajar di sini dari 2008, sekarang mengajar di kelas 6 ya. Dan kelas atas ya, kelas 6. Nah, untuk pertanyaannya di sini saya menyediakan 10 pertanyaan Pak. Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan saya? Bersedia. Nah, yang pertama itu integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Bapak itu seperti apa untuk mengajarnya? Untuk pembelajaran teknologi di kelas, yaitu sehari-hari Bapak menggunakan ada komputer, ada laptop juga, terus ada juga Infocus. Karena sini alhamdulillah di sekolah kita juga sudah ada internet ya. Jadi untuk kegiatan penunjang lainnya alhamdulillah walaupun belum komplit sudah ada lah, sudah ada untuk alat-alatnya. Kalau cara untuk memilih dan mengevaluasi pembelajarannya seperti apa Pak, gimana gitu? Untuk pengevaluasinya yaitu disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran, mempertimbangkan dengan relevansi kualitas konten sesuai dengan kurikulum serta keamanan yang dilakukan untuk siswa. Nah, kalau cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT itu di SDN 1 Putaran kayak gimana?
Kalau itu disesuaikan dengan LPP, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Kan kalau kelas bawah itu ada menggunakan kurikulum Merdeka, kalau kelas atas itu masih kurikulum 2013. Jadi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau cara menyesuaikan penggunaan teknologinya Pak, dalam gaya belajarnya yang berbeda di antara siswa itu kayak gimana Pak? Ya, jadi teknologi yang disesuaikan itu dengan berbagai gaya belajar. Contohnya visual itu menggunakan video pembelajaran, ada juga menggunakan audio, ada seperti speaker, terus lagi ada yang kinetik ya, mulai penggunaan video dan interaktif dan kegiatan berbasis praktik. Nah, cara memastikannya nih bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, di sini ada tidak Pak anak yang kebutuhan khusus, cara mengajarkannya untuk berbasis IT itu gimana cara menyampaikannya? Ya, kalau di kita kan masih ruang lingkupnya siswa itu ada yang sudah tahu teknologi, ada yang belum. Nah, di kami ya cara mengajarkannya itu ya memulai alat bantu, seperti alat praktek langsung ya, karena dari sini masih di kampung, jadi walaupun di kampung tapi sudah ada alat-alat untuk penunjangnya. Tapi ada juga yang sebagian masih gaptek lah dengan teknologi, tapi ya diajarkannya secara seluruh ya. Ada pembacaan seperti perangkat lunak melalui tablet ataupun melalui komputer ya. Cara memfasilitasi kolaborasi ini antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajarannya, caranya gimana Pak? Cara memfasilitasi. Ya, secara diskusi, forum-forum diskusi atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, apakah menggunakan Google ID, Google, apalagi yang guru kan ada dan pelajar juga ada ya. Nah, itu digunakan untuk mendorong ya sama-sama antar guru dan siswa itu ya sudah belajar pembelajaran walaupun sedikit-sedikit ya pembelajaran melalui IT. Kalau untuk media berbasis IT ini di STN Satu Putra itu sering dilakukan berarti ya Pak? Apa seminggu berapa kali gitu? Yang untuk pembelajaran itu melalui paling kami dilakukan seminggu sekali ya, karena ya untuk penunjang itu ya lumayan agak lama ya untuk menyiapkannya. Jadi kami menyiapkannya seminggu sekali melalui aplikasi Google Chrome ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kalau contoh inovatifnya Pak tentang penggunaan teknologi informasi ini untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa gitu, gimana cara melakukannya? Untuk pembelajarannya banyak ya, apalagi kan anak-anak sekarang itu melalui game juga bisa, game online, pelatihan-pelatihan pembelajaran melalui interaksi juga ada ya, terus lagi melalui game-game edukasi itu ada ya. Ada hambatan atau kesulitan tidak Pak dalam pembuatan penerapan media yang dirancang? Nah, untuk hambatan pasti ada ya, hambatan karena kita ya, hambatan yang mencakup keterbatasan ya. Yang pertama yaitu infrastruktur yang ada di sekolah kami ya, kurangnya keterampilan teknis guru ya, ada guru yang mungkin ya kurang menguasai teknologi juga ada gitu. Kalau solusi dari kesulitan dan hambatan nih dalam pembuatan maupun penerapan medianya yang digunakan itu Bapak menggunakan seperti apa, caranya kayak gimana gitu? Ya kalau itu kan ada yang ini melalui pelatihan-pelatihan yang ada sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan, contohnya pelatihan di Canva, pelatihan melalui YouTube juga sekarang banyak, tinggal klik aja cari di YouTube cara misalkan mengerjakan apa atau pelatihan menggunakan apa, itu banyak ya di aplikasi-aplikasi internet sekarang. Berarti kalau di SDN Satu Putaran ini ya sudah memakai berbasis IT ini pembelajarannya. Sudah, walaupun sedikit ya sudah, karena sudah ada jaringan internet.
berarti di sini udah komplit ya Pak untuk alatnya gitu. Alat alhamdulillah sudah komplit, komputer terus ya, internet juga sudah ada. Bapak mungkin itu aja ya yang saya tanyakan. Terima kasih banyak udah bersedia diwawancarai saya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya Umi ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari Ibu Anissa dan Bapak Rohendi yaitu bahwa di SDN 1 Putaran itu sudah menggunakan IT. Nah, mereka itu meskipun sudah komplit alatnya, tetapi mereka tidak setiap hari untuk menggunakan IT tersebut. Hanya misalkan seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.